Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas al-ayah. Sadaqallahul adzim. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dunia ini sekarang semakin tua. Bencana di mana-mana, musibah di mana-mana. Bahkan saudara kita di saat ini kena musibah dengan letusan gunung, kadang dengan tsunami, dengan banjir di mana-mana. Subhanallah. Ada apa dengan negeri ini? Ada apa dengan kita? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu akibat ulah tangan manusia. Yang mana sehingga Allah memberikan musibah yang sangat luar biasa sehingga kita mendapatkan musibah yang lainnya. Pertama, manusia yang banyak yang munafik. Sebagaimana dalam kitab Mutarol Hadis dikatakan ayatul munafiki salasun idha hadasa kadaba wa idha wada ahlafa wa idha tumina khona. Salah satu orang yang munafik yang pertama adalah ketika berbicara suka bohong. Sekarang A, besok B. Contoh, ada anak-anak di rumah sama ibunya terus datang orang. Assalamualaikum dek, ibunya ada, padahal ada, ternyata dibilangnya nggak ada. Nak tolong bilangin ibu itu lagi ke warung, padahal ada di rumah. Nah itu adalah bohong. Nah itu perbuatan yang tidak baik. Berbicara apa adanya itu malahan lebih baik. Banyak sekali dalam masalah kebohongan itu adalah hal contoh kecil. Kedua, tanda orang-orang munafik itu di mana janji tidak pernah ditepati. A, ya udah besok kita ketemu di anu, ternyata tidak ditemui. Ya udah besok kita akan bermusyawarah bersama, tetapi kita dilaksanakan. Nah itu adalah namanya janji tidak pernah ditepati. Ketiga, yaitu di mana-mana diberi amanah tidak pernah dilaksanakan, selalu ingkar dari amanah tersebut. Nah itu salah satu Allah memberikan adab karena banyak orang-orang yang munafik. Sedangkan Allah mengutuk bagi orang-orang yang berbuat selalu munafik akan menjadikan di ahli neraka yang neraka wail yang paling dasar. Yang kedua, orang sehingga berbuat seperti ini Allah memberikan adab itu karena banyak manusia yang durhaka sama Allah. Salah satunya musyrik kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa makhluknya bila orang itu tidak musyrik. Orang itu judi, orang itu zina, orang itu penipu atau apapun, Allah akan mengampuni dosa tersebut. Tetapi satu Allah tidak akan mengampuni, yaitu dengan mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ingin sukses, ingin kaya, malah pergi ke gunung, malah pergi ke pesugihan, tetapi lupa sama Allah, itu adalah sudah musyrik. Yang ketiga, sehingga Allah memberikan adab ini karena manusia lebih mementingkan duniawi daripada ukhrawi. Cinta terlalu sama dunia sehingga lupa sama Allah. Padahal Allah yang memberikan kepada kita ini kekayaan, Allah yang memberikan kepada kita ini kesehatan, Allah yang memberikan kepada kita segala sesuatu, Allah yang menyabut nyawa kita, Allah yang memberikan kita kehidupan, kita kembali kepada Allah dan kita kembali pun juga ke surga Allah. Nah di sini bagaimana kita dalam melaksanakan kehidupan kita ini. Intinya banyak sekali orang yang terlalu cinta duniawi sehingga lupa ukhrawi. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari harta, anak, istri tidak akan bermanfaat, tidak ada gunanya. Hanyalah amal soleh. Istri yang cantik, denok, demplon, bahenol itu tidak menjamin. Anak yang kita bangga-banggakan, anak yang kita puja-puja
pada akhirnya nanti tidak bermanfaat, hanyalah amal saleh kita. Jadi harta yang melimpah itu tidak akan mengganggu kita dan tidak akan menolong kita pada saatnya nanti. Terlalu kita mencinta duniawi sehingga lupa pada akhirawi. Jelas harta yang sudah kita bangun dari semenjak kita dewasa sampai sekarang, tetapi kita tidak dipakai untuk beribadah sehingga Allah memberikan adab yang sangat luar biasa. Jadi jangan salahkan bila terjadi musibah di mana-mana, karena ini ada semua dengan ulah manusia. Supaya apa? Karena supaya manusia itu beribadah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikirkan yang kita rasakan, kenikmatan yang kita rasakan, kehidupan ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita malah terus berdurhaka kepadanya. Selain kita munafik, selain kita jauh dari Allah, selain kita musyrik dari Allah, kadang masih banyak kita berdosa-dosa yang kita lakukan yang pernah kita bisa ampuni. Yaitu kita dosa terhadap orang tua kita yang sudah mendidik kita, yang sudah mengandung kita, yang sudah melahirkan kita. Ridallahu wa ridhoka walidu wa suhtullahi fi suhti walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya keluarga kita, dan bentunya Allah tergantung kepada bentunya ibu bapak kita. Maka dari itu jauhilah perbuatan-perbuatan yang membuat musibah di negeri ini. Idza dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad lauli anfusim adzaballah. Bila perzina sudah merajalela, sudah nampak di dunia ini, maka jelas adab Allah sangat pedih. Bagaimana jadinya bila dunia terus digoncang-goncang dengan segala sesuatunya? Kita bahkan baru menyadari berbagai musibah yang telah melanda, tetapi kita malah enjoy-enjoyan, malah terus berbuat maksiat. Justru dengan Allah memberikan musibah ini supaya kita lebih sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah, semua kembali kepada Allah. Jadi jangan salahkan ketika Allah memberikan musibah yang sangat luar biasa. Lalu apa yang kita lakukan? Pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan untuk beribadah itu dari lingkungan kita, dari keluarga kita. Karena sebelum orang lain ciptakan keluarga kita itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya punya suami sering ibadah, istri sering ibadah, anak pun juga akan sering ibadah, dan kepada lingkungan pun akan mengikuti kita. Yang akan menjadi dominan bahwa Allah akan memberhentikan dari dunia ini, dari musibah ini. Satu, punya istri yang solehah yang selalu mendoakan, dan suami pun juga akan solehah. Sebagaimana dalam kitab Mutarol Hadis dikatakan, Ida sholatil mar'as wasomat parsa wahamat farjawafidot farjawato'at jaujaha. Tanda-tanda wanita yang solehah yaitu yang suka melaksanakan yang 5 waktu. Kenapa? Karena sebaik-baiknya wanita itu yang suka melaksanakan sholat yang 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan selalu mendoakan suaminya, mendoakan keluarganya. Allah menjabah doa tersebut karena di situ adalah doa seorang istri yang solehah. Dengan tadi melaksanakan sholat yang kedua, suka puasa di bulan Ramadan, itu adalah wanita yang solehah. Walaupun puasa satu tahun sekali beliau selalu melaksanakan. Dan yang ketiga, selalu meraksa parji suaminya. Di saat pergi dia selalu menjaga hak suaminya. Jadi tidak pernah menyeleweng atau apapun, selalu menjaga pada suaminya. Bahkan di saat ada suami, bade mual, itu adalah memberikan tawaran untuk suaminya. Dan yang keempatnya adalah taat kepada suami. Apapun kata suami selalu diikuti walaupun itu bertentangan dengan hatinya. Kata suami, kamu jangan berangkat ke sana,
ikuti apa yang dikatakan suami. Kata suami dia mengaji, mengaji. Kata suami dia sholat, sholat. Kata suami dia pergi, dia akan pergi untuk beribadah. Nah, itu adalah referensi bagi orang-orang yang istri yang solehah. Jadi bagaimana kalau suami yang soleh, yaitu yang selalu membimbing pada istrinya di dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, jelas dengan demikian pula bila kita melaksanakan beribadah kepada Allah secara keluarga, baik turunan kita semua, insya Allah akan memberitakan dari musibah ini. Dan yang kedua, biar Allah tidak melaksanakan ujian ini, musibah ini, yaitu dengan ahli-ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub, yaitu karena di samping itu pun juga zikir adalah obat hati. Dan di samping itu pula karena semua orang berzikir mengingatkan kepada Allah, maka dengan demikian Allah akan mengabulkan doanya. Tapi kebanyakan orang yaitu zikir kepada Allah itu karena mendapatkan musibah, di saat mendapatkan berkah dia tidak beringat kepada Allah. Justru ketika mendapatkan suka atau duka, kita malah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Berzikir adalah kunci utama untuk menyelesaikan agar Allah tidak memberikan musibah terus-terusan di dunia ini. Kita menangis jikalau dunia terus-terusan diguncang dengan melanda. Bahkan ada dalam nas ini dikatakan, dunia dilanda bencana, bencana yang sangat mengerikan, tubuh manusia hilang gaya tahannya. Jadi dunia ini terlalu dilanda bencana yang sangat luar biasa. Apakah kita akan seperti ini? Apakah kita dengan diberi musibah ini akan terus-terusan bermaksiat? Apakah akan diam seperti ini sebelum kita mendapatkan ujian yang sangat luar biasa baru kita ingat kepada Allah? Tidakkah cukup dengan diberikan musibah? Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasihan keluarga kita, lingkungan kita bila kita didapatkan musibah. Allah itu tidak akan merubah kita, tidak akan merubah keluarga kita, tidak akan merubah lingkungan kita bila kita tidak merubahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum bila kaumnya tidak merubah sendiri. Ya, kalau kita mau bertobat, memperbaiki diri dari semua kesalahan, Allah akan mengampuni. Dan Allah tidak akan memberikan musibah. Tetapi kita tidak mau bertobat, bahkan kita bersemena-mena di dalam kemaksiatan ini, jelas adab Allah yang sangat pedih terus merajalela. Jauhilah dari berakhlak sayyi'at, berperilaku sesat, karena itu adalah membawa kita menjadi ke jurang maksiat. Jangan jadi korban seterusnya. Anak kita yang baru lahir, anak kita yang sudah dewasa, jadikanlah beliau sebagai penerus, jadikanlah sebagai orang-orang yang bertakwa. Coba kita bayangkan anak zaman sekarang. Zaman sekarang pengajian sudah tidak, sekolah sudah tidak, pelajaran agama tidak dihafalkan, yang ada nonton game segala sesuatu, hilang pengetahuan di dalam segala bidangnya. Ini adalah generasi yang salah. Ini generasi yang kurang berilmu. Maka dari itu didiklah anak agar bisa berdoa, agar bisa mengaji, bisa menjadi pengokoh dunia ini, penegak dunia ini. Anak yang soleh akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena bila salah satunya di dunia ini itu sudah tidak ada yang berdoa, manusia sudah tidak ada yang beribadah, manusia sudah lupa sama Allah, Allah akan lebih menghancurkan dunia ini. Sekarang saja masih ada yang sholat, masih ada yang ngaji, masih ada dalam segala dalam mencari ilmu, Allah masih aja tetap memberikan musibah. Kenapa? Karena masih banyak musibah-musibah yang dibikin manusia sendiri. Dengan tadi dikatakan,
Jadi jangan sampai kita lebih menambah musibah-musibah yang sangat luar biasa. Yang lebih mengerikannya lagi, kita malah keluar dari hukum kita, tidak sholat selamanya. Karena berpikir, ya Allah, buat apa saya sholat tetap musibah terus dilaksanakan ada. Saya tidak pernah kaya, saya tidak pernah sukses dengan tidaknya sholat, dengan adanya sholat. Nah, maka dengan demikian justru Allah bakal lebih memberikan adab yang sangat luar biasa. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini bukan selamanya, tetapi sementara. Besok atau kapan kita tidak tahu kita akan kembali. Kita tidak tahu. Masih untung kalau kita mati di dalam keadaan syahid. Masih untung kalau kita mati di dalam keadaan lagi sholat, lagi ngaji. Coba kalau kita mati di dalam keadaan lagi maksiat, apa yang akan terjadi? Mati di dalam keadaan musibah seperti ini, contoh kita musibah, letusan gunung atau apapun juga kita mati terhimpun tersebut, itu adalah syahid. Tetapi ketika mati di dalam keadaan maksiat itu sangat luar biasa, su'ul khatimahnya. Maka dari itu, jauhilah dari murka Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dunia dan akhirat. Sudahkah kita mengalami kajian-kajian yang menimpa kepada lingkungan kita, dunia ini terutamanya yang sedang digonjang-ganjing dengan musibah tersebut? Yuk mari kita bersalawat, semoga Allah mengabulkan doa kita dan dunia ini dijaga oleh Allah dan dijauhkan dari segala musibah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Dengan kita sholat bersama, dengan kita doa bersama, Allah akan mengabulkan doa kita. Yakin dan positif itu adalah tujuan kita. Pemirsa, bila kita selalu berdoa dengan saudara-saudara kita yang kena musibah, yang tidak kena musibah, ganjarannya akan kembali kepada kita. Namun kita terus berdoa, jauhilah dari permaksiatan agar tidak mengundang murka Allah. Mau nunggu sampai kapan? Mau nunggu sampai hancur dunia ini baru kita sadar sudah tidak ada waktu lagi. Wahai saudaraku, mumpung masih kita hidup, perbaikilah, jangan sampai kedua kali kita dalam jurang permaksiatan. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi dan beribadah kita kepada Allah itu tetap istiqomah dan dijauhkan dari segala musibah itu? Kita laksanakan, yaitu perbaikan dengan hubungan manusiawi. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lainnya. Dikatakan yaitu silaturahmi. Baik dengan tetangga, enak, kita bisa minta tolong, itu ganjarannya dapat. Orang itu tidak bisa sholat, kita ajarkan. Segala sesuatu perbaikan dengan tetangga itu malah lebih bagus. Hubungan dengan antar manusiawi itu malah lebih bagus. Dan pererat silaturahmi biar selalu kompak-kompak di dalam melaksanakan kebaikan. Insya Allah kita akan dijauhkan dari segala musibah. Dan selanjutnya, selain itu tetap
tobatan apa dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dari awal hingga akhir. Takut kita melaksanakan dosa-dosa yang pernah kita sengaja maupun yang tidak sengaja. Al-insan mahlul khata wa nisyan, kadang manusia tempat lupa dan kesalahan. Jadi tobatan walaupun terasa kita tidak pernah melaksanakan keburukan, seakan-akan kita pernah selalu baik, marilah beristighfar agar Allah mengampuni seluruh dosa kita. Kadang-kadang di dalam melaksanakan kehidupan ini kadang kita lupa dengan dosa kita, sehingga kita terlena bahkan jauh dengan Allah. Padahal kalau kita lakukan, hidup ini penuh dengan duri. Dari mulai kita lahir hingga sekarang banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Konsekuensinya dengan tadi kita berzikir kepada Allah, terus membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat segala sesuatu biar kita selamat dunia akhirat, dan doakan dunia ini biar menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu adalah konsekuensi biar kita selamat dunia dan akhirat. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berpatuh kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijaga dari segala musibah. Walaupun di situ ada kejadian-kejadian, guncangan, tsunami atau apapun, tetapi orang tersebut akan dijaga, akan diselamatkan dari musibah tersebut. Ada salah satu contoh dari kejadian kemarin, ada satu Habib yang diusir dari warganya. Setelah diusir, maka terjadilah letusan itu. Nah, itu orang wali-wali Allah sama Allah dijaga dengan keselamatannya. Pada akhirnya beliau selamat, yang lain celaka. Nah, itu adalah satu contoh keajaiban orang-orang yang beribadah kepada Allah. Namun terkadang begini, yang bikin dosa saya, yang akan melaksanakan siksaan adalah saya. Kok kenapa yang lain ikut campur? Justru salah. Ketika kita yang berbuat dosa, orang lain juga ketika dapat musibah kena imbasnya. Contoh ketika musibah, orang itu yang berbuat jinah di wilayah situ, ketika Allah memberikan adab itu, semuanya, enggak itu ustadz, enggak itu kiai, enggak itu jenderal, enggak itu yang kaya, enggak itu si miskin, semuanya itu dapat. Nah, maka dari itu, jadi hati-hati di dalam melaksanakan permaksiatan. Simpulnya, agar Allah tidak memberikan musibah yang sangat luar biasa lagi, pertama jauhilah dari sifat munafik. Yang kedua, jauhilah dari perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah. Karena pertama banyak orang yang munafik, banyak orang yang tidak beriman, bahkan banyak keluarga yang tidak beribadah. Yang seharusnya kita laksanakan, jujur, beribadah kepada Allah, dan tidak musyrik kepada Allah. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Adanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.